Setelah mendengar kabar bahwa Sarang hilang, akhirnya Guwon pun bertindak cepat. Dia sesegera mungkin akan mencari bantuan untuk menemukan Sarang kembali. Guwon pun akhirnya bertindak. Dia akan menggunakan helikopter perusahaan untuk menemukan Sarang. Namun sekretaris Noh mengingatkan bahwa Guwon jangan bertindak gegabah. Dia harus meminta izin kepada kakaknya Guwon. Mendengar saran dari Pano, akhirnya Guwon pun menemui kakaknya untuk meminjam helikopter perusahaan untuk mencari Sarang. Pada saat Guwon menemui kakaknya, ternyata kakaknya sedang mengadakan rapat direksi perusahaan. Guwon langsung meminta izin kepada kakaknya, akan tetapi respon dari kakaknya tidak terduga. Dia seakan acuh tak acuh. Di hadapan semua direksi perusahaan, Guwon pun harus memohon kepada kakaknya. Namun tetap saja kakaknya tidak merespon permohonan Guwon dan tidak mengizinkan untuk menggunakan helikopter. Melihat reaksi kakaknya yang seakan tidak peduli dengan karyawan hotel, akhirnya Guwon pun pergi meninggalkan kakaknya dan berpamitan sambil marah. Sepertinya dia akan bertindak sendiri tanpa persetujuan dari kakaknya itu. Dan ternyata benar, Guwon pun melaksanakan aksinya. Dia pergi dengan menggunakan helikopter perusahaan untuk mencari Sarang. Pada saat Sarang sedang ketakutan di tepi jurang, ternyata ada cahaya di atas. Dia melihat apa itu, pikirnya. Ternyata itu adalah helikopter Guwon. Guwon pun turun dari helikopter dan dia loncat ke bawah menghampiri Sarang. Begitu terkejutnya Sarang, ternyata yang dilihatnya adalah Guwon. Melihat Guwon, rasa percaya dan tidak percaya timbul dari diri Sarang. Akan tetapi dia sangat bahagia. Dia menangis dan memeluk Guwon. Ternyata benar bahwa itu bukan halusinasinya. Itu adalah Guwon yang berada di hadapannya untuk menyelamatkan Sarang. Sekarang mereka berdua ada di tepi jurang tersebut. Karena cuaca tidak memungkinkan, akhirnya helikopter pun pergi meninggalkan mereka. Lalu Sarang bertanya kepadanya bagaimana caranya kita akan naik. Dan Guwon dengan entengnya berkata, kita tinggal naik saja. Mendengar jawaban Guwon, akhirnya Sarang pun berkata kepada Guwon, jangan-jangan kamu kesini hanya sendiri saja tanpa dengan bantuan dari tim yang lain. Dan Guwon pun mengiyakan, malah dia bertindak sok pahlawan. Katanya tenang saja, dia akan melindungi Sarang. Akan tetapi dalih-dalih melindungi, malah sebenarnya yang lebih ketakutan adalah Guwon. Karena buktinya ketika mereka sedang berduaan di bawah ada suara dan di atasnya itu ada cahaya. Ternyata mereka begitu ketakutan, apalagi Guwon. Bukannya akan melindungi, dia malah ikut ketakutan. Ternyata cahaya tersebut adalah lampu senter dari petani yang dicari oleh Sarang, yaitu petani ginseng. Mereka berdua pun diselamatkan oleh petani tersebut dan dibawa ke rumahnya. Di rumah petani ginseng tersebut mereka pun diajak berbincang-bincang, dan di sana Sarang bertanya kenapa dia bisa tahu bahwa mereka sedang ada di jurang. Petani itu pun berkata dia mengetahui karena istrinya berkata kepada dia ada Sarang yang mencarinya pergi ke hutan. Sarang dan Guwon dijamu oleh petani tersebut. Mereka pun berbincang-bincang. Petani itu berkata kepada Sarang jangan terlalu mengorbankan dirinya untuk perusahaan. Petani itu pun sedikit mencaci atasan dari Sarang yang dia tidak ketahui bahwa dia ada di sana, yaitu Guwon. Mendengar apa yang dikatakan oleh petani tersebut, Guwon agak salah tingkah dan Sarang pun senyum-senyum sendiri melihat tingkah dari Guwon. Sampai akhirnya Sarang dan Guwon pun menginap di tempat petani tersebut. Di pagi harinya akhirnya Sarang dan Guwon pun berpamitan kepada petani itu. Dia mengucapkan terima kasih sambil memberikan bingkisan dari perusahaannya. Dan tak lupa Sarang pun memberikan ginseng yang dia temukan di tepi jurang itu. Dan ternyata tidak sembarangan orang yang bisa menemukan tanaman ginseng. Petani tersebut memuji-muji Sarang karena kebaikan Saranglah dia bisa menemukan ginseng tersebut.
Saat Sarang akan memberikan ginseng tersebut kepada petani itu menolak dan dia berkata kepada Sarang harus memberikannya kepada keluarganya Sarang. Petani itu pun meminta Sarang untuk menjadi anak buahnya mencari ginseng. Akan tetapi tentu saja Guwon tidak memberikan izin kepada Sarang. Dan akhirnya ginseng itu pun dibungkuskan oleh petani tersebut untuk dibawa pulang oleh Sarang. Dan Sarang akan memberikannya kepada neneknya. Saat mereka akan pulang ternyata Pak Noh sudah tiba menjemput Guwon di sana. Sebelum mereka pulang, Pak Noh berkata kepada Guwon bahwa dia ditunggu untuk bertemu dengan kakaknya. Sepertinya mereka akan membicarakan masalah Guwon yang menggunakan helikopter tanpa seizinnya. Pak Noh pun mempersilahkan Guwon dan Sarang untuk masuk ke dalam mobil bersamanya. Dan di sini Guwon pun masuk ke dalam mobil dan berharap bahwa dia bisa berdekatan duduk dengan Sarang. Namun apa yang terjadi? Sarang malah memilih duduk di depan bersama Pak Noh. Mereka pun melakukan perjalanan. Selama dalam perjalanan, Pak Noh pun berbincang-bincang dengan Sarang. Malah Pak Noh pun menggoda Sarang. Hal ini membuat Guwon tidak nyaman. Dia merasa cemburu kepada Pak Noh. Sampai akhirnya mereka pun berhenti di tempat peristirahatan. Mereka begitu lapar katanya dan ingin makan. Akan tetapi Guwon tidak ikut membeli makanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Pak Noh pun disuruh oleh Guwon untuk duduk di belakang dan dia akan mengemudi di depan. Tujuannya agar dia bisa berdekatan dengan Sarang. Namun apa yang terjadi? Ternyata bukannya dia duduk bersama Sarang di depan, Pak Noh dan Sarang malah duduk di belakang. Alhasil dialah yang mengemudikan mobil sendiri di depan. Sampai akhirnya Sarang pun berinisiatif untuk menyuapi Guwon. Pada saat Guwon akan mengambil makanan dari tangannya Sarang, Pak Noh malah merebutnya dari tangan Sarang. Ini membuat Guwon begitu kecewa kepada Pak Noh. Karena terlalu banyak makan, akhirnya Pak Noh pun sakit perut dan ini membuat mereka harus berhenti lagi di tempat istirahat untuk mencari toilet untuk Pak Noh. Saat Pak Noh sedang di toilet, inilah kesempatan Guwon untuk menyingkirkan Pak Noh agar tidak mengganggunya bersama Sarang. Akhirnya Guwon pun memutuskan untuk meninggalkan Pak Noh di rest area tersebut dan dia memberitahukan kepada Pak Noh bahwa Pak Noh harus pulang sendiri karena dia dan Sarang akan meneruskan perjalanan berdua saja. Guwon dan Sarang pun meneruskan perjalanan tanpa Pak Noh. Sekarang di sini mereka hanya berdua saja. Guwon akan mengantarkan Sarang ke rumahnya. Mereka pun tiba di rumah nenek Sarang. Sarang mengucapkan terima kasih kepada Guwon karena Guwon telah mengantarkannya pulang. Ternyata Guwon tidak langsung pulang. Dia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Sarang di dalam. Akhirnya dia diam-diam mengintip dari luar. Guwon melihat kegiatan Sarang di dalam yang sedang membantu neneknya melayani pelanggan-pelanggannya. Saat dia sedang asik melihat Sarang, tanpa disadari datanglah neneknya Sarang menemui Guwon. Itu membuat Guwon terkejut. Lalu neneknya bertanya siapakah dia dan Guwon berkata bahwa dia adalah temannya Sarang. Baru juga berkenalan, Guwon malah disuruh oleh nenek untuk mengangkut bawang ke dapur. Tak cukup hanya mengangkutkan bawang ke dapur, nenek pun menyuruh Guwon untuk mengupaskan sekalian bawang-bawang tersebut. Tanpa berkata apa-apa, Guwon pun mengikuti apa yang disuruh oleh nenek kepadanya. Inilah pertama kali dalam hidup Guwon dia mengupas bawang-bawang tersebut dan dia berusaha untuk mengupaskan bawangnya. Akan tetapi hasilnya tidak diduga. Setelah nenek melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh Guwon, nenek pun terkejut. Bawang-bawang yang dikupas oleh Guwon ternyata kebanyakan malah terbuang begitu saja. Nenek pun meninggalkan Guwon kembali. Pada saat itu Sarang pun keluar dari kedainya dan begitu terkejutnya Sarang ketika melihat ada Guwon di sana.
Sarang pun bertanya kepada Guwon apa yang sedang dilakukannya di sana. Dan Guwon pun berkata kepada Sarang bahwa dia berada di sana disuruh oleh nenek Sarang untuk mengupaskan bawang. Tak lama dari mereka berbincang-bincang, neneknya pun menyuruh Sarang dan Guwon untuk masuk ke dalam kedai. Setelah Guwon masuk, nenek pun memberikan minuman racikan kepada Guwon. Namun setelah meminum minuman tersebut, Guwon pun malah muntah-muntah. Pada saat itu Sarang berkata kepada nenek bahwa nenek jangan memperlakukan Guwon seperti itu dikarenakan Guwon adalah atasannya di perusahaan. Neneknya juga sepertinya tidak mengetahui bahwa Guwon adalah anak dari pemilik perusahaan itu. Akhirnya Guwon pun pergi pamitan untuk pulang kepada nenek dan nenek memberikan bingkisan kepada Guwon, yaitu makanan sup di kedainya itu. Selain itu juga nenek memberikan uang upah kepada Guwon karena telah membantunya mengupas bawang. Dan Guwon pun berterima kasih banyak kepada nenek. Setelah berpamitan kepada nenek, Guwon dan Sarang pun pergi meninggalkan nenek. Sesampainya di depan rumah Sarang, Guwon pun mengantarkan Sarang beserta barang bawaannya. Di sana Sarang berterima kasih kepada Guwon atas apa yang telah dilakukan untuk neneknya. Namun tak diduga di sana Guwon malah mengajak Sarang untuk berkencan. Mendengar hal tersebut, Sarang hanya tersenyum. Setelah mengutarakan keinginannya kepada Sarang yang ingin berkencan dengannya, Guwon pun menyuruh Sarang untuk masuk ke rumahnya. Setelah Sarang masuk ke rumah, akhirnya Guwon pun pergi meninggalkan rumah Sarang. Di keesokan harinya di area Kingland begitu ramainya ternyata diadakan pesta penyambutan, yaitu untuk menyambut putri dari pemilik hotel First Royal. Sebagai seorang pegawai dari area Kingland tersebut, Sarang pun mengikuti acara tersebut dan ikut melayani tamu-tamu undangan yang ada di sana. Ternyata Guwon pun hadir di sana. Dia curi-curi pandang kepada Sarang dan juga saling sapa senyum diam-diam. Guwon berada di acara tersebut ternyata untuk memberikan hadiah kepada putri dari hotel First Royal tersebut. Saat Guwon menemui perempuan tersebut, tak disangka perempuan itu memeluk Guwon. Kejadian tersebut dilihat langsung di depan mata Sarang. Saat Guwon akan memberikan kado terhadap perempuan tersebut, ternyata yang memegang kado itu adalah Sarang. Begitu terkejutnya Guwon ketika Sarang mengetahui bahwa dia dipeluk oleh perempuan itu. Yang Guwon tahu yang memegang kado itu adalah Pak Noh, akan tetapi dia tidak mengetahui Pak Noh memberikan kado tersebut kepada Sarang untuk dipegang dan mengikuti Guwon. Setelah memberikan kadonya kepada Guwon, Sarang pun pergi meninggalkan Guwon dengan perempuan itu dengan tanpa ada sedikit pun ekspresi dari Sarang. Saat Sarang pergi menjauh dari Guwon, Guwon pun terus memperhatikan Sarang. Pada saat itu pun ternyata Sarang diperbolehkan pulang oleh manajernya. Setelah meninggalkan acara tersebut, Sarang pun begitu kesal melihat perlakuan Guwon dengan perempuan tersebut. Sesampainya di rumah, Sarang pun masih begitu kesal pada apa yang telah dia lihat di acara pesta itu. Dia pun bercerita kepada teman serumahnya atas apa yang telah dia lihat pada waktu itu. Teman-temannya Sarang pun menghibur Sarang agar Sarang tidak sedih terus. Mereka membelikan Sarang berbagai aneka jenis makanan dan cemilan untuk menghibur Sarang. Selain itu mereka juga bernyanyi-nyanyi bersama di rumah Sarang. Sejenak Sarang pun melupakan kesedihannya dan mereka menikmati suasana pada malam itu bersama-sama. Saat Sarang dan teman-temannya sedang menikmati kebersamaan dan kebahagiaan mereka, tak disangka ada yang datang memijit bel. Sambil bernyanyi-nyanyi, Sarang pun membukakan pintu dan ternyata ketika pintu dibuka, apa yang terjadi? Ternyata orang itu adalah Guwon. Kira-kira untuk apa Guwon datang menemui Sarang di rumahnya?